hidup. Kami bersyukur memilikimu, Allah yang perkasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami menyembahmu dengan segenap hati kami. Kami meninggikanmu dengan segenap hati kami, karena memang Kau layak ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan. Tolong kami, ajari kami untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Mampukan kami untuk memahami firman-Mu. Mampukan kami Tuhan menjalani firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Silahkan duduk saudara. Shalom semuanya. Shalom. Iya, kita bersyukur ada kesempatan bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Judul perikop ini Yohanes Pembaptis. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Kita baca silih berganti. Saya membaca ayat yang pertama, saudara membaca ayat yang kedua, ayat 12 nanti kita sama-sama baca. Ayat pertama, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Sama-sama. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jemerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semua kita tahu siapa Yohanes Pembaptis ini. Yohanes Pembaptis ini adalah dikatakan yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus, yang mempersiapkan jalan untuk pelayanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yohanes Pembaptis ini juga yang membaptis Yesus Kristus secara fisik, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Yohanes Pembaptis ini adalah seorang nabi yang sangat berani, saudara. Bahasanya juga agak lumayan
tajam yang berkata kepada orang Farisi dan orang Saduki, "Hai kamu keturunan ular beludak." Ya. Sebenarnya kalau di telinga ini sangat tidak enak, saudara. Ya. Dan nanti kita perhatikan apa maksud daripada ucapan Yohanes Pembaptis ini. Kok sampai menyamakan orang-orang Farisi dan orang Saduki itu seperti keturunan ular beludak, saudara? Nanti kita amati, ya. Nah, tema kita pada hari ini adalah hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, hasilkanlah buah yang diambil dari ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu yang menjadi tema kita sepanjang hari ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi saya sudah katakan bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah yang mempersiapkan jalan, yang mempersiapkan orang-orang untuk menyambut pelayanan daripada Yesus Kristus. Jadi sebelum Yesus turun, sebelum Yesus menyatakan kebenaran, sebelum Yesus melayani sepenuhnya, saudara, sebagai manusia yang dewasa, Yohanes Pembaptis sudah memberitahukan sebelumnya, sudah mempersiapkan jalan baginya. Dikatakan bahasanya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kita melihat, kita mendengar bagaimana ucapan daripada Yohanes Pembaptis ini dengan berani. Ucapannya yang sangat menggetarkan, ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yohanes Pembaptis ini mengingatkan semua orang pada saat itu, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Kata bertobatlah itu kita sudah tahu arti bertobat itu adalah berbalik, saudara. Bertobat, berbalik dari jalan yang salah kembali ke jalan yang benar. Berbalik dari jalan yang salah kembali ke jalan yang benar. Itu arti bertobat, saudara. Inilah seruan daripada Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Maksudnya apa, saudaraku? Memang manusia yang sudah jatuh dalam dosa, keinginan hatinya itu adalah berbuat dosa dan berbuat dosa. Yang ada dalam pikirannya adalah untuk melakukan dosa, dalam hatinya ingin berbuat dosa. Ini disadarkan oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Disadarkan Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia ini dan Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesus Kristus sudah datang, Sang Mesias sudah datang ke dalam dunia ini membawa jalan kebenaran dan kehidupan. Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah, berbaliklah. Berbaliklah dari jalan yang salah, berbaliklah dari dosa, berbaliklah dari keburukan, berbaliklah dari hal-hal yang merusak hidup saudara. Berbalik. Dan ini juga seruan Tuhan kepada saudara dan saya, ya, menyambut kelahiran Yesus Kristus itu bertobatlah. Jadi pertobatan itu yang paling penting, saudara. Kenapa pertobatan itu begitu penting, saudara? Karena upah dosa adalah maut. Manusia berdosa jalannya menuju maut, saudara. Karena itu harus diserukan bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Memang ini adalah kata yang menyakitkan, kata yang begitu pedas. Terkadang membuat telinga kita bisa sakit, saudara. Tetapi memang inilah kenyataan hidup kita. Harus kita alami dan harus kita jalani, saudara. Nah, arti bertobat tadi adalah berbalik, saudara. Berbalik dari dosa kembali ke jalan Tuhan. Nah, mungkin banyak orang berkata, saya kan sudah orang Kristen dari zaman dulu, ya. Saya sudah lama menjadi anggota gereja.
gereja, apakah perlu lagi pertobatan itu? Apakah perlu lagi saya dihimbau untuk bertobat? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya kepada kita-kita dihimbau, tetapi kepada orang Farisi dan orang Saduki, saudara. Kenapa dikatakan orang Farisi dan orang Saduki ini seperti keturunan ular beludak, saudara? Karena waktu orang ada kesadaran untuk datang kepada Tuhan Yesus mengaku dosa, minta dibaptis, orang Farisi dan orang Saduki ini ikut-ikutan, saudara. Ikutan datang, dan Yohanes Pembaptis menduga orang ini bukan karena memang murni pertobatan, karena merasa saya keturunan Abraham loh, saya orang Kristen loh. Kan itu yang seringan dipakai oleh kita-kita zaman sekarang, saudara. Seperti yang dipakai oleh orang Farisi dan orang Saduki ini, saya keturunan Abraham loh. Sehingga Yohanes Pembaptis dengan tegas, pertobatan itu bukan secara lahiriah. Pertobatan itu bukan karena engkau anak Abraham, tetapi ada kesadaran yang sangat dalam dari hatimu, ada pengakuan yang jujur akan segala pelanggaran-pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dan mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, mohon ampun dan kembali ke jalan yang benar. Itulah pertobatan yang murni, pertobatan yang sejati, bukan karena ikut-ikutan. Seperti orang Farisi dan orang Saduki ini, Yohanes Pembaptis melihat ini ikut-ikutan, karena dia melihat, oh saya keturunan Abraham loh. Sehingga Yohanes Pembaptis dengan keras berkata, Allah dapat menjadikan batu-batu itu dikatakan jadi keturunan Abraham. Maksudnya jangan kamu bangga karena kamu keturunan Abraham, tetapi lakukanlah pertobatan itu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Itu yang dihimbau oleh Yohanes Pembaptis, saudara, supaya mereka jangan ikut-ikutan. Banyakkah orang Kristen yang ikut-ikutan? Banyak. Oh bertobat, iya bertobat, tapi hanya secara lahiriah. Hatinya tidak bertobat secara total. Buktinya masih tetap rajin melakukan perbuatan-perbuatan yang lama tanpa ada rasa bersalah. Kalau kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat, saudara, melakukan dosa, pasti begitu merasa terpukul, malu kepada Tuhan, malu kepada sesama, dan pengakuan kita sangat tersungkur di kaki Tuhan, saudara, karena ada kesadaran. Tapi kalau yang belum sungguh-sungguh bertobat, ya dia merasa itu dosa adalah hal yang biasa, pelanggaran adalah hal yang biasa. Tidak taat kepada Tuhan pun orang lain gak ada yang tahu, hal yang biasa. Tidak melakukan firman Tuhan pun menurutnya adalah hal yang biasa. Tidak perlu rasa bersalah, tidak perlu rasa takut di hadapan Tuhan. Nah ini yang sangat menyedihkan, saudara. Inilah yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Pertobatan kamu bukan pura-pura, bukan secara lahiriah, tetapi batin kamu, hati kamu yang sungguh-sungguh. Tuhan menghendaki saudara dan saya adalah hati kita yang sungguh-sungguh, ada penyesalan akan semua kesalahan kita, pelanggaran kita, dan ada pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan, dan ada perubahan, ada tekad untuk berubah, bukan semakin rajin berbuat dosa, bukan, ada tekad. Kalau dulu mungkin kita hitung-hitung satu minggu kita bisa melakukan dosa 10 kali, orang yang sudah bertobat dia makin sadar, saudara. 1 kali aja 1 minggu melakukan dosa, ada rasa bersalah yang sangat tinggi.
Akibat perbuatan kita orang lain sampai lemes, sakit hati, kecewa, aduh ada rasa tertuduh yang dalam. Kalau yang belum sungguh-sungguh saudara, masa bodoh. Emang gue pikirin. Lo mau mati berdiri pun karena perbuatan saya itu saya nggak pikirin. Nah begitu, beda saudara. Orang yang bertobat secara pura-pura dengan orang yang sungguh-sungguh dari hatinya pasti terjadi perbedaan. Terjadi perbedaan saudara. Bertobatlah. Inilah pesan daripada Yohanes Pembaptis bagi setiap orang yang saat itu datang dan juga bagi kita pada saat ini saudara. Tinggalkanlah perbuatan yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Mari kita peka terhadap kesalahan-kesalahan kita dan jangan semakin rajin melakukan dosa saudara. Harusnya semakin hari terkikis, makin hari makin terkikis saudara. Itu yang benar, bukan makin rajin berbuat dosa, bukan. Makin rajin nyakitin orang, makin rajin membenci orang, makin rajin memusuhin orang, bukan. Semakin turun karena ada kesadaran dalam diri kita. Itulah pertobatan, berbalik kepada Tuhan. Dan yang kedua saudaraku adalah yang kita perhatikan ayat 8, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yohanes Pembaptis menghimbau saudara dan saya agar kita menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Buah pertobatan kita tentu adalah buah-buah yang manis. Buah Roh Kudus itu tentunya 9 buah roh. Inilah yang terus-menerus buah pertobatan kita. Perubahan terjadi, karakter kita semakin memiliki buah roh, 9 buah roh, terus menerus diubah. Walaupun tidak instan saudara, tidak instan, tapi ada perjuangan untuk berubah sehingga buah roh itu, 9 buah roh itu semakin nyata, semakin tumbuh dalam diri kita. Katakan firman Tuhan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tentu maksudnya ini adalah buah yang manis, buah yang menjadi berkat bagi orang lain, buah yang menguatkan orang lain, bukan buah yang pahit. Walaupun tanpa kita sadari masih sewaktu-waktu kita menghasilkan juga buah yang pahit. Ya kita jujur, kadang pada saat tidak mampu lagi keluarlah buah yang pahit saudara. Tapi cepat kesadaran itu saudara. Wow, tadi saya menghasilkan buah yang pahit. Wah, harus sadar, cepat sadarnya saudara. Jangan sudah menghasilkan buah yang pahit, tambah lagi besok pahit, tambah lagi lusa pahit, tambah lagi, setiap hari dipenuhi dengan buah yang pahit. Itu bukan buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu berbeda saudara. Kalau kita punya pohon mangga, mungkin buah pohon kita itu ada 10. Ada juga yang busuk, ada juga yang mati pucuk, jadi udah asam sebelum waktunya, udah busuk sebelum waktunya. Ya, baru-baru ini pohon kami dipetik buahnya, ada sekitar 10 buahnya. Nah, ada 2 dia yang rusak saudara. Ada 8 yang bisa kita nikmati. Nah, buah diri kita ini juga masih ada buah yang pahit saudara. Masih. Ya kita para pendeta juga tidak manusia malaikat, tidak sempurna. Saya juga bisa masih menghasilkan buah yang pahit tanpa saya sadari, tanpa ada niat jahat untuk mengeluarkan buah yang pahit. Tetapi harus terus-menerus kita evaluasi apakah saya menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan saya. Ya jangan menghasilkan buah yang pahit semuanya, jangan saudara. Kalau seperti buah pohon kami tadi, buah yang rusak, ya udahlah,
maklumin. Nanti lain kali kita usahakan tidak ada buah yang rusak. Nah itulah diri kita, saudara. Gagal menghasilkan buah yang manis, akhirnya kita berdoa lagi, Tuhan perbaharui diri saya supaya kalau oleh Tuhan terus-menerus menghasilkan buah yang manis, buah yang sedap, ya kan? Itu yang doa kita, saudara. Dan dalam proses perjalanan hidup kita ini, kita dibentuk oleh Tuhan terus-menerus setiap hari. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Sudah setiap waktu 100% buah yang manis. Bohong. Saya juga belum bisa menghasilkan buah yang manis sepanjang waktu. Masih ada. Tetapi kita terus evaluasi diri kita. Apakah sudah lebih banyak buah yang manis daripada buah yang pahit, saudara? Kalau masih lebih banyak buah yang pahit, oh mari kita cek, benarkah buah saya ini sesuai dengan pertobatan? Kok ini lebih banyak buah yang pahit? Pahit tentunya adalah sangat menyakitkan. Pahit itu tidak enak, pahit itu dan pasti dibuang. Kecuali kalau pahit obat, ya, pahit obat kita telan, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menerus evaluasi, apakah saya sudah menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan saya, buah yang manis, buah Roh Kudus, buah pertobatan jiwa-jiwa, buah pertobatan dalam pelayanan, buah pertobatan yang perkataan yang indah dan sedap didengar. Apakah itu terus-menerus meningkat dan meningkat dalam diri kita? Inilah yang harus kita evaluasi. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan kita. Jangan kita menghasilkan buah yang pahit semuanya. Dan jangan lebih banyak buah yang pahit, saudara. Kita evaluasi, kalau masih lebih banyak buah yang pahit, kenapa ini buah yang pahit lebih banyak? Harusnya buah yang manis lebih banyak, saudara. Harusnya, karena terus diubah dan diubah dan diubah oleh Tuhan. Jangan sampai kita dicela seperti orang Farisi dan orang Saduki ini. Dikatakan, saudaraku, itu paling gak enak sekali ini. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi jangan banggakan karena kita keturunan Abraham, tapi bersyukurlah kalau kita terus diubah dan diubah oleh Tuhan Yesus, menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang menghasilkan buah yang manis. Seperti ajakan firman Tuhan, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Mari kita terus koreksi diri. Adakah yang perlu kita perbaiki dari diri kita? Kalau masih ada, mari datang kepada Tuhan Yesus. Dia menyambut saudara dan saya yang datang seperti dikatakan saudara-saudara kita ini, ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi pengakuan dosa dulu, saudara. Yang paling penting pengakuan dosanya, bukan baptisannya, dan bukan juga karena di sungai Yordannya, ya. Karena pada waktu itu memang sedang berada di sungai Yordan. Jadi rame-rame dibaptis di sana. Bukan kayak teman-teman kita di Indonesia udah dibaptis, kalau pergi ke sono baptis lagi di sungai Yordan. Ngapain? Bukan itu, saudara. Karena bukan itu. Pertobatannya yang paling penting, saudara. Pertobatannya, pembaharuannya, perbaikan dirinya, dan buah yang dihasilkan dari pertobatan tersebut. Itulah yang terpenting di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami melalui Nabi Yohanes. Tuhan, Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat.
Dan dia katakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tuhan lihat diri kami masing-masing. Jikalau ada hal-hal yang perlu kami berbalik kepadamu Tuhan, ingatkan kami, sadarkan kami, agar kami tidak nyaman dalam dosa yang terus-menerus melingkari diri kami, agar kami meninggalkan dosa itu dan kami datang kepada Tuhan Yesus mengaku dosa di hadapan-Mu, mohon ampun di hadapan-Mu dan berbalik kepadamu. Dan Kau juga berkata agar kami menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kami. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menghasilkan buah-buah yang manis, buah Roh Kudus, buah pertobatan, buah jiwa-jiwa. Mampukan kami Tuhan untuk terus-menerus diubah dan diubah oleh Tuhan, untuk menghasilkan buah-buah yang manis yang dapat menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Meteraikan firman dalam hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Arahkan pikiranmu dan hatimu kepada Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari serta